Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dimanapun penonton berada, semoga dalam naungan dan rahmat Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang mengajarkan banyak hal kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umrahu kathura amaluh wa syarrun nas man tala umrahu wa kathura sayyi'atuh. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang panjang umurnya tetapi banyak keburukannya, maka itu adalah seburuk-buruk manusia. Dan barang siapa yang panjang umurnya dan banyak pula kebaikannya, maka itulah sebaik-baik manusia, orang yang beruntung. Karena setiap umur kita pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa masa mudamu? Kenapa yang ditanyakan masa muda? Karena masa muda ini adalah masa yang labil. Anggap aja usianya beranjak ketika dia sekolah SMP atau SMA, itu masa-masanya imajinasinya itu luar biasa. Keinginan untuk mencoba dan mencari tahu itu sangat-sangat mendominasi di dalam dirinya. Maka apabila masa mudanya itu lebih fokus kepada kebaikan, maka insya Allah selamat di akhirat. Kalau justru tingkah lakunya, perangainya mengarah kepada hal-hal yang buruk, siap-siap bakal menyesal nanti di akhirat. Kenapa yang ditanya masa muda bukan masa tua? Karena masa tua itu wajar kalau orang itu senangnya ibadah aja lagi. Malah dikhawatirkan bagi orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas tapi belum mau baik. Mohon maaf, terkadang agak sulit bagi dirinya untuk merubah kebiasaannya. Kalau orang itu sudah berumur 40 tahun tapi masih seperti itu saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah, meskipun umurnya sudah tua lanjut, tapi karena diberi hidayah oleh Allah, baik ya baik. Cuma tetap harus dibarengi dengan ikhtiar untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, gunakanlah masa muda kita untuk kebaikan. Jangan sampai justru mengarah kepada kejahatan. Dan mudah-mudahan sepanjang hayat kita baik, dari mulai awal akil baliknya baik, masa remajanya baik, masa tuanya pun baik. Karena orang itu apabila masa mudanya baik tapi akhir hayatnya tidak baik, tetap saja tidak baik. Karena orang yang sembahyang itu, orang yang sholat itu, apabila rakaat pertama baik, kedua, ketiga baik, ketika rakaat terakhir ternyata dia buang angin atau kentut, maka batallah yang 3 rakaat sebelumnya. Maksudnya masa muda baik, alhamdulillah, tapi ketika menjelang ajal tidak baik. Karena penghujungan hayat itulah yang menentukan sebenarnya. Dan itu menggambarkan amal-amal kita sebelumnya. Apabila pekerjaan kita baik, maka akhir hayat kita pun ditutup dengan keadaan baik. Dan semua kita akan diwafatkan oleh Allah sesuai kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya suka di masjid, insya Allah Allah akan memuliakan hamba itu dengan cara meninggalnya di masjid. Misalkan hamba itu lagi gemar membaca Quran, maka karena Allah mencintai hamba itu dengan sebab amalnya itu, Allah buat dia meninggal ketika saat membaca Al-Quran. Macam-macam. Sebaliknya kalau orang itu suka
durhaka misalkan sama orang tua, bisa saja nanti akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dimurkai, tidak disukai oleh orang tuanya. Nah, ini bahaya nih. Orang yang suka menyeleweng tingkah lakunya, misalnya tidur dengan perempuan yang tidak halal bagi dirinya, maka bisa saja nanti dia meninggal dalam keadaan berzinah dengan perempuan itu. Nah, naudzubillah, summa naudzubillah. Marilah kita gunakan sisa umur ini untuk kebaikan. Dan kalaupun kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muda, ya semoga amal-amal yang ada itu sudah mencukupi dan dapat menjawab pertanyaan Allah di akhirat nanti, yang mana isinya adalah kebaikan-kebaikan umur kita digunakan. Terima kasih, hanya ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.